Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darman Kusuma, NRP 15 2020 141, praktikan dari Praktikum Pemrograman Game kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul 3 Envirosky dan Player Movement. Pertama yaitu mengimport aset dari Envirosky terlebih dahulu. Saya sudah mengimportnya dan makanya di sini ada Envirosky Manager, itu ada dua versi yaitu standard version dan light version. Di sini menggunakan standard version, lalu di instance-nya nanti akan muncul dari si standard version tersebut, lalu di auto assign saja. Lalu untuk di Envirosky standarnya untuk player ini diassign dengan si objek dari player, yaitu di sini yaitu kapsul. Lalu nih player kamera diassign dengan si main kameranya. Lalu saya ngeset ini jam 7 di tanggal 1 tahun 2021 dan weather-nya cloudy 4. Lalu untuk menambahkan refleksi, saya menambahkan reflection probe. Nah, seperti ini. Lalu di Enviro Directional Light-nya saya mengubah yang tadinya soft shadow menjadi hard shadow supaya bayangannya lebih jelas dan kuat yang ditimbulkan dari cahaya. Lalu untuk yang player movement-nya, lalu di Enviro juga di main kameranya menambahkan komponen yang namanya Enviro Sky Rendering dan Enviro Post Processing. Seperti ini supaya menampilkan dari skybox mungkin ya. Lalu ini ada post processingnya. Lalu untuk yang player movement di sini buat kapsul dengan nama player. Lalu diisi dengan script yaitu pergerakan player, dan di dalam player juga ada objek bernama ground. Ini untuk menentukan dasar dari si player dan ground yang diinjaknya. Dan ini main kameranya sebagai kamera yang digunakan dalam hal ini POV-nya sebagai third person. Lalu untuk codingannya sendiri, pertama ada pergerakan kamera, pergerakan player. Di sini ada membuat variabel baru yang bernama kecepatan. Tipe datanya float dan berjenis private. Ini diserialize karena untuk dimunculkan di objek dari si inspektor dari si objeknya itu 8. Lalu ada float X sama Z, dan di sini ada speed jump, kecepatan loncat dari player itu 4. Di sini juga ada gravitasi, ini semuanya sama, serialized field untuk dimunculkan di inspektornya. Gravitasinya minus 25, kecepatan jalan 5, kecepatan lari 10. Di sini ground check, ada ground distance juga 0,4. Ini untuk jarak antara ground dengan si playernya. Ini untuk ground mesh-nya untuk menentukan groundnya itu yang mana. Lalu ini public boolean is grounded untuk menentukan apakah si playernya sedang di ground atau tidak. Lalu ini velocity untuk transform si objek player. Lalu sini juga ada referensi untuk karakter controller, untuk si controller untuk menggerakkan si karakternya yang akan dipanggil di start. Lalu ada void update yang berisi void dari gravity, bergerak, lompat, dan lari. Untuk void bergerak sendiri ini ada get axis horizontal dan vertikal. Horizontal itu untuk mendatar, jadi ke kiri dan kanan yaitu dengan tombol A dan D atau arrow kiri dan kanan. Untuk vertikal dengan tombol W dan S atau arrow atas dan bawah. Lalu untuk void gravity-nya untuk mengecek apakah si player ada di tanah atau enggak, itu dengan library fisik dengan cek sphere-nya di sekitar dengan ground check position, ground distance, dan ground mesh-nya.
Jika playernya sudah di ground dan velocity-nya kurang dari 0, maka dikurangi jadi -2. Lalu ada lompat dengan menekan tombol jump atau space, dan jika playernya sedang ada di tanah gitu. Jadi kalau misalnya playernya sedang di udara atau sedang lompat, si player tidak bisa lompat lagi walaupun tombol space sudah ditekan. Ada void lari, jadi jika menekan tombol left shift, kecepatannya itu sebesar speed lari yaitu 10. Namun kalau misalnya left shift-nya tidak ditekan, kecepatannya seperti speed jalan atau 5. Lalu untuk kameranya, di sini buat variabel baru namanya sensitivity, ini juga sama buat dimunculin di inspektornya supaya bisa kita atur. Lalu di sini ada private transform parent-nya, ini untuk mengambil inspektor dari transform si main kamera. Transform di inspektor main kameranya, lalu di sini divide start-nya dipanggil si parent tersebut. Dan ini untuk fungsi untuk menyembunyikan si kursornya supaya pas dijalankan kursornya tidak terlihat. Lalu ini mouse X, yaitu untuk menggerakkan kiri ke kanan. Kalau untuk mouse Y untuk rotasi atas bawah. Ini kan di play, langsung dimulai. Coba di play. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk awannya bergerak dan bayangannya mengikuti dari cahaya matahari. Ini W, ini tombol row atas, ini S, ini arrow bawah, ini A, ini arrow kiri, ini D, ini arrow kanan, dan ini space. Ini rotasi kiri kanannya seperti ini. Nah, ini misalnya lagi di atas, kita pencet tombol spasi lagi, tidak bisa lompat lagi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.